Shalom semuanya. Kita bersyukur untuk hari ini kesempatan lagi kita beribadah pada Tuhan. Dan kali ini kita membahas topik bebas dari dosa keserakahan. Ini adalah bagian terakhir dari 7 tema tentang 7 dosa maut. Bebas dari dosa keserakahan, ini bagian yang terakhir yang akan kita bahas pada saat ini. Jadi kalau kita bicara tentang keserakahan, ini merupakan sesuatu yang menarik. Karena sebetulnya secara tidak langsung kita dari kecil mulai serakah. Misalnya kalau dibagikan sesuatu, kita ingin lebih banyak daripada yang lain. Kalau boleh itu dimiliki kita semua. Sehingga saya pikir keserakahan memang harus kita hindarkan dari kehidupan kita. Mempunyai banyak nggak salah, tapi kalau mempunyai banyak tidak mau berbagi, bahkan mau mengambil punya orang lain, itu masalah. Sehingga orang tua harus mengajarkan kepada anaknya, kalau punya banyak, bagilah dengan yang lain. Sehingga saya berkata, kalau Tuhan kasih rezeki pada kita yang banyak, bersyukur, karena itu dititipkan pada kita. Tapi bukan berarti itu hanya boleh dinikmati oleh kita. Kita harus ingat orang-orang di sekitar kita. Sehingga rezeki yang Tuhan berikan kepada kita banyak, harusnya kita salurkan, bagikan kepada orang lain. Mari kita perhatikan bagian ini. Keserakahan atau ketamakan adalah keinginan yang sangat besar, yaitu untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, bahkan menguasai sesuatu. Bisa berupa harta benda, kekayaan, status sosial, kekuasaan, dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga ada orang dah dapat posisi nggak puas, mau dapat lebih lagi. Celakanya adalah kadang-kadang harus dengan cara-cara yang tidak terpuji, kejahatan, menyingkirkan orang lain. Sehingga gak heran di kantor misalnya ada orang demi mendapatkan perhatian bos, ya, dia berani menjelek-jelekan temannya, memfitnah orang-orang yang mungkin sudah lama sudah setia dengan bosnya, tapi supaya demi dia diperhatikan oleh bosnya, dia mendapatkan poin, maka dia berani berdusta. Bukan hanya di dalam dunia sekuler, tetapi juga di dalam gereja. Karena saya beberapa kali bertemu dengan teman yang betul-betul teman dekat, berani loh bohong pada atasan. Kalau kita mau berantem, langsung berantem di situ. Tetapi ya udahlah, kadang-kadang kita juga nggak mau ribut. Hanya memang kemudian orang seperti ini nggak akan tahan lama. Lama-lama ketahuan juga bagaimana jejaknya. Sehingga kadang kita jengkel terhadap orang seperti ini. Beberapa kali kita ketemu, kita konfrontasi, tapi ya dia berbelit-belit, dan juga karena mungkin mulutnya lebih manis dari mulut kita, dan bos lebih percaya kepada orang-orang seperti itu. Tapi kasihan juga bos ya, dibohongi oleh orang-orang yang demikian. Karena orang jujur sebetulnya, ya kalau tidak bijak juga, orang jujur akan kalah dengan orang yang pintar menjilat. Sehingga dalam pelayanan, dalam bekerja, ada orang-orang seperti itu. Sehingga dia nggak puas dengan keadaan dirinya, dia berusaha mendapatkan lebih banyak, baik itu kekayaan, harta benda, status sosial, kekuasaan. Dia melakukan segala sesuatu kejahatan, bahkan dirinya sendiri dia bohongi, orang lain dia bohongi. Sehingga Thomas Aquinas berkata, ketamakan itu diartikan sebagai cinta yang tidak wajar dalam kepemilikan. Jadi kita mencintai sesuatu, tapi cinta yang gak wajar. Cinta terhadap sesuatu yang harus dimiliki, karena keinginan untuk memiliki atau mempertahankan barang-barang duniawi yang menyimpang dari ukuran yang wajar. Harusnya yang wajar kan ada suatu takaran. Tapi udah nggak wajar lagi, sampai satu ukuran di mana dia sebetulnya udah cukup lah. Yang namanya orang tamat nggak pernah rasa cukup. Coba kapan kita menemukan rasa cukup dalam kehidupan kita? Kita ada satu pacar, pengennya dua pacar, ya kan? Nggak pernah cukup. Ada satu istri, maunya 2 istri. Ya setidaknya istri simpanan lah, ya kan? Kita dapat satu mobil, pengennya apa? Ya pertama-tama sih kita doa pada Tuhan, Tuhan cukuplah satu mobil saja, supaya saya bisa pergi ke sana, pergi sini, lakukan ini, setidaknya nggak malu lah
Udah satu mobil mau dapat 2 mobil. Jadi nggak pernah takaran cukup sebetulnya. Kita doa pada Tuhan, Tuhan berikanlah rezeki hari ini, setidaknya saya bisa makan 1 kali. Kasih makan 1 kali, bersyukur, minta lagi supaya 2 kali, minta lagi supaya 3 kali, minta lagi supaya limpah, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Artinya ada suatu keinginan, rasa ingin memiliki, bahkan mempertahankan sesuatu yang tidak wajar. Jadi di luar batas kewajaran, di mana kita ingin lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, menyangkut semua hal tadi. Kepemilikan, harta, kekayaan, bahkan hubungan dengan orang. Kalau bisa semua saya kuasai, jadi orang lain nggak bahagia. Nah, itulah orang yang rakus ya, orang yang serakah. Dan juga disamakan dengan sebetulnya rakus, serakah, tamak itu satu keluarga. Jadi kalau ada orang rakus, orang tamak, orang serakah, udah satu lingkaran, cocoklah mereka ngumpul di sana. Jadi ukuran wajar tidak ada pada mereka. Jadi harusnya kita berpikir bahwa semua yang kita miliki ini ya kita terima dengan ucapan syukur. Dan kita tentu boleh mencari banyak, tapi banyak itu ya harus digunakan dalam suatu takaran yang wajar juga. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus ingat semua rezeki yang kita terima ini asalnya daripada Tuhan. Jadi nggak boleh kita gunakan juga dengan sembarangan. Keserakahan juga diartikan mengejar sesuatu lebih dari apa yang dibutuhkan. Akibatnya menyebabkan orang apa? Menipu, merampok, membunuh, memfitnah demi untuk mencapai apa yang diinginkannya. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang hal ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Lukas 12 ayat 15. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan kita tahu bahwa meskipun semua orang atau ada orang yang berlimpah-limpah dengan harta, ternyata hidupnya nggak bergantung pada harta itu. Tapi gilanya orang mencari harta nggak pernah puas. Ya tanya kepada orang-orang kaya, mereka puas nggak puas? Mereka punya gedung yang tinggi, mau lebih tinggi lagi daripada orang lain gedungnya. Punya gedung banyak, mau lebih banyak lagi daripada orang lain. Punya usaha banyak, mau lebih banyak lagi. Coba kita perhatikan, ada mall milik ini, milik ini, milik ini, milik ini. Dan semua barang-barang yang dijual di dalamnya dikuasai oleh seorang pemilik itu. Saya nggak usah sebutkan mallnya, tapi saya lihat, oh ada mall di BSD, ada mall di Cakung. Wah, besar-besar. Apakah mereka puas kalau ditanya? Nggak puas. Terus bersaing. Kalau dia bisa dapat mendirikan mall 2 atau 3, ya saya mungkin 10. Lama-lama itu menjadi sesuatu kebanggaan harga diri. Kalau ditanya, buat apa sih uangnya? Ya ternyata banyak orang juga punya kolam renang kan nggak dipakai juga. Mobil begitu banyak di garasi rumahnya juga nggak kepake. Bagus-bagus, ya kan? Ya kita aja setiap hari pakai satu mobil udah hampir haus mobilnya. Menunjukkan bahwa orang kalau tamak itu, meskipun limpah-limpah hartanya, yang pertama dia juga nggak bisa menikmati. Kasihan juga kan? Udah berupaya, bahkan dia berusaha sedemikian rupa mati-matian untuk meraih semuanya itu, limpah-limpah. Memang Alkitab berkata juga, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, yang membuat orang tamak itu kasihan adalah dia dapat banyak, dia nggak menikmati. Sehingga nggak heran orang punya kolam renang, dia nggak pernah berenang di situ. Akhirnya pembantunya yang berenang, ya kan? Ya syukur-syukur kenal kita kan. Ayo Pak Niko berenang ke sini gitu kan. Nah, kita lah yang berenang. Nah, kalau nggak kenal kita, kolam renang dari abad ke abad nggak pernah kepake. Cuma suatu hiasan aja. Rumah bagus, banyak, mungkin nggak pernah ditempati. Malah orang yang menjaga yang menempatinya.
enak dia tidur, menikmati, menjaga. Saya berdoa supaya ketemu dengan orang-orang seperti itu ya. Ada rumahnya nganggur, kita yang tinggal di situ, ada kolam renang, semua kita nikmati. Nah, dia yang kasihan. Dia berusaha semati-matian, akhirnya ya dia tahu bahwa semua tidak tergantung daripada kekayaan. Kemudian kita perhatikan Efesus 5 ayat 5. Karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Ini menarik. Serakah itu sama dengan penyembah berhala. Kenapa? Karena sebetulnya orang serakah mengukir harta benda, kekayaan, kekuasaan menjadi tujuan hidupnya. Sehingga Martin Luther berkata bahwa untuk zaman now, zaman sekarang ini, yang namanya berhala itu bukan ukiran-ukiran kayak kita di kampung itu dari kayu ya, patung-patung, bukan. Tetapi ukiran-ukiran orang zaman sekarang, milenial sekarang ini adalah yang disembah adalah apa? Adalah sesuatu yang memuaskan dirinya. Bisa harta benda, bisa kekuasaan, bisa status sosial, bisa popularitas, bisa juga bicara tentang apa? Candu terhadap gadget, lain sebagainya. Sehingga itu meraup kehidupan dia, menghabiskan waktunya, bahkan tujuan hidupnya habis untuk hal yang kesana. Padahal nggak ada artinya. Jadi menyingkirkan Tuhan. Tuhan disingkirkan, semuanya ini menjadi ilah-ilah yang kemudian menjadi tujuan. Sehingga orang serakah, artinya penyembah berhala, dikatakan mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kenapa? Karena hidupnya hanya diabdikan pada sesuatu yang tidak berguna ini. Padahal semua yang kita kejar itu asalnya daripada Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu hanya alat yang harusnya dipakai untuk satu tujuan yang mulia. Ya, ingat bahwa Tuhan di atas, kita di bawah sedikit Tuhan, dan kemudian semua ciptaan itu di bawah. Jangan ciptaan di atas, lalu Tuhan paling bawah, kita di tengah. Lalu kita mengabdi kepada ciptaan itu. Ya, seakan-akan kalau kita memperilah terhadap apa yang Tuhan beri, yaitu kekuasaan, status sosial, harta benda, kekayaan, berarti kan kita menjadikan ini sebagai Tuhan kita. Nah, jangan sampai ini menjadi Tuhan yang kita kejar. Harusnya Tuhan kita kejar. Semuanya ini menjadi Allah saja. Maka saya menuliskan ada 3 hal berikutnya yang perlu kita perhatikan. Kita harus ingat bahwa hidup kita tidak tergantung pada uang, harta kekayaan yang kita miliki, tetapi hidup kita itu bergantung pada Tuhan. Saya melihat orang yang sudah diberkati, mungkin ada lebih banyak kaya dari orang tersebut, tapi orang ini kemudian berkata, Pak, pada akhirnya semua yang kita dapat ini kita tinggalkan. Semua yang kita dapat ini kita tinggalkan. Yang kita bawa bagaimana kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya, benar sekali, bahwa pada akhirnya nggak ada kita bawa rumah kita, nggak ada kita yang bawa mobil kita. Kalaupun ada agama tertentu menyatakan bahwa waktu mereka meninggal mereka bawa mobil, mereka bawa rumah. Sebetulnya kemudian yang mereka bawa ini dibakar kan? Ada agama tertentu kan, sepertinya bawa mobil, bawa rumah, bawa uang, seakan-akan mereka nggak mau menjadi orang miskin. Tapi kemudian dibakar. Nah, pertanyaan saya, kalau udah dibakar begitu, nyampe nggak rumahnya ke sana? Nggak nyampe lah, udah dibakar kok. Nggak dibakar pun, misalnya ada orang ya ekstrim, saya lihat beberapa, ada punya harta benda emas, masuk ke dalam kuburan, karena dia rasa itu hasil jerih payah dia. Ada bawa motor, ada bawa kompor, mungkin kesayangan ya. Mungkin kompor itu kompor yang tak dapat dari siapa sehingga dibawa. Mungkin dia suka masak kali. Akhirnya dibawa. Pertanyaan saya, betul nggak dia bisa menikmati itu? Enggak. Jadi akhirnya kita tahu bahwa akhirnya bisnis kita adalah
semua yang dititipkan Tuhan ini kita tinggalkan. Dan kita hanya berjuang seorang diri menghadap Tuhan ke sana. Jadi kita nggak bisa menghadap Tuhan. Tuhan, saya dulu jenderal di sana. Nah, bagi Tuhan itu nothing. Mau kita jenderal, mau kita anak siapa, konglomerat, mau konglomerarat, ya kan? Di hadapan Tuhan itu udah kita nothing. Akhirnya kita berhadapan muka dengan muka. Jadi kekayaan itu tidak membawa kita untuk diperkenan oleh Bapa di surga. Bagaimana hidup kita? Maka kita harus bergantung pada Tuhan. Selama hidup kita, kalau kita nggak bergantung pada Tuhan, ya kita nggak akan hidup berkenan pada Dia, memuliakan namanya. Jadi orang serakah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah, karena Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang serakah. Jelas. Kenapa? Karena saya memperhatikan orang-orang serakah seperti itu ya. Itu jahat sekali. Bagian saudaranya pun mau diembat juga. Nanti saya akan cerita. Yang pasti bahwa dia nggak pikir tentang orang lain, yang dia pikir hanya dirinya. Sehingga orang seperti ini memang nggak layak di hadapan Allah. Tuhan tidak berkenan pada dia. Sama seperti misalnya ada orang kaya sejak muda. Dia katakan, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus katakan, lakukan ini, itu berkenan dengan hukum Taurat. Dia berkata, itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka pergilah, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Setelah diminta melakukan itu, dia berkata, capek-capek saya selama ini melakukan pekerjaan saya dapat ini. Kemudian hanya untuk ikut Yesus, semua saya jual, saya bagikan kepada orang miskin. Yesus hanya ingin membuktikan, betul nggak dia sungguh-sungguh mengasihi Allah? Betul nggak sebetulnya dia mau masuk ke dalam kerajaan surga? Karena orang masuk ke kerajaan surga itu harus mengasihi Allah, harus mengasihi sesama. Sehingga dia harus merelakan hartanya dibagikan kepada orang lain. Sehingga tes untuk orang tamak adalah membagikan kepada orang lain. Nah, terbukti dia tamak atau tidak, atau serakah atau tidak. Bagian ketiga, orang serakah tidak dapat dipakai oleh Allah untuk jadi alat kemuliaan namanya. Karena orang serakah itu nggak mungkin dia bisa berbagi, nggak mungkin dia bisa mengelola harta dengan baik. Ya, saya contohkan secara ekstrim Yudas dalam hal ini. Ya, Tuhan dah tahu kalau dia suka nilap uang. Dia bendahara untuk kalangan murid-murid. Tetapi pada akhirnya makin kelihatan bahwa yang dia cintai sebetulnya bukan Yesus, tetapi uang. Sehingga 30 keping perak dengan seharga itu dia jual gurunya, bahkan Tuhannya. Bayangkan, ada orang yang saking serakahnya, Tuhan pun dijual oleh dia. Hati-hati kalau kita berani menjual Tuhan, entah karena uang, entah karena jabatan, entah karena hubungan, berarti kita serakah. Misalnya kita berani pindah ke agama lain karena iming-iming jabatan, karena iming-iming orang yang kita kasihi, maka menurut saya kita golongan orang yang serakah. Karena kita tidak tahu apa yang lebih penting, yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan orang serakah biasanya memang tidak bisa memakai sesuatu dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Dulu saya pernah ceritakan, ada orang dititipkan uang 900 juta. Pada waktu COVID, dia diminta untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Kelihatan dia membagi karena ada foto-foto. Ternyata dia kerjasama dengan temannya. Dan yang dibagi paling 10-20. Nah, itu laporan kan. Tapi yang ditilap sama dia kira-kira 900 juta.
Gila, luar biasa. Serakah luar biasa. Awalnya mentornya ngomong kepada saya, Pak, dia sangat diberkati oleh Tuhan, Pak, dia orang baik, dia pelayanan gini. Ya kita terkesima juga karena kita nggak tahu. Nah, kemudian mentornya ngomong kepada saya, aduh gila, mari kita kira dia diberkati, Pak, dia beli mobil, dia bikin rumah, lain sebagainya. Ternyata uangnya itu dari uang sembako yang harusnya dibagikan kepada orang-orang. Bayangkan 900 juta. Saya nggak habis pikir. Artinya orang serakah itu udah tahu ini harusnya digunakan dengan baik untuk suatu pekerjaan Tuhan. Tapi karena kepentingan dirinya, ya semua ditilap. Sehingga nggak heran sebetulnya akhirnya apa? Dapat dikatakan pekerjaan Tuhan mandek gara-gara dia kan? Orang juga nggak percaya gara-gara dia. Dan urusannya bukan urusan dengan lembaga dalam negeri, tapi dengan luar negeri. Ya tahu sendiri orang luar negeri, istilahnya jelimet sekali. Hal-hal yang kecil pun diperhitungkan. Sehingga saya pikir dia sedang menutup jalan bagi dirinya yang harusnya dia dipakai jauh lagi. Tapi karena kelakuannya ya dia nggak pakai dan dia berhenti di situ, orang nggak percaya lagi. Sehingga kita perhatikan berikutnya kasus keserakahan di dalam Alkitab. Kita perhatikan itu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka limpah. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tapi satu nggak boleh. Tapi justru yang satu itulah yang membuat mereka jatuh. Kenapa bisa? Karena nggak puas dengan semuanya. Ya kita sih salahin setan ya. Ya setan sih memang kerjaannya menggoda-goda. Tapi nggak boleh salahin setan. Karena ya itulah kerjaan setan kan. Tapi bagaimana sebetulnya kita ini mendengarkan firman Tuhan, udah jelas kok nggak boleh kamu makan buah itu, semua yang lain boleh. Nah, karena tamak yang nggak boleh ini justru mau diembat juga. Yang menurut saya itu bagian yang menarik tentang dosa keserakahan. Manusia pertama ternyata manusia yang serakah. Padahal nggak ada ini loh, nggak ada saingan mereka di Taman Eden. Jadi saya pikir mau nggak ada saingan, kalau kita serakah ya tetap serakah. Coba kita pikirkan ya, semua di dalam dunia ini boleh kita nikmati, tapi pada satu saat Tuhan berkata satu hal nggak boleh. Kira-kira kita ingin nggak sama seperti Adam dan Hawa mencoba-coba yang nggak boleh ini sebetulnya apa sih? Nggak jamin semua di tangan kita itu kemudian kita nggak ngambil yang satu itu. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab juga, Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Padahal raja banyak sekali fasilitas, kekayaan, harta benda, semua. Tapi menariknya Raja Ahab ini kok waktu dia keluar dari rumahnya, dia perhatikan kebun anggur Nabot. Dikatakan dia memperhatikan dari jendela. Lalu dia tertarik. Kok bisa-bisa tertarik pada kebun anggur punya orang yang itu mungkin satu-satunya punya Nabot. Tapi karena itu begitu menguasai dia, akhirnya dia mencari berbagai cara. Tapi Nabot tidak melepaskan kebun anggurnya. Lalu apa? Membunuh dia. Tapi Tuhan berkata kepada Ahab, di mana dia terbunuh, di mana darahnya dijilat oleh anjing, disitulah nanti darah kamu juga akan dijilat oleh anjing. Jadi orang serakah akan menemukan titik di mana dia juga akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Orang kaya yang mementingkan diri dengan keserakahan di dalam Alkitab, dia menumpuk segala harta dengan limpah, dia banyak menuai, lumbungnya penuh, tetapi menarik, hatinya kosong. Jadi saya pikir gini, hati-hati ya, kita banyak harta benda, kita banyak kekayaan, kalau hati kita kosong, kita nggak berempati, nggak peduli, nggak mengasihi orang lain, itu nothing.
nggak ada artinya. Lebih bahagia kalau kita bisa melihat orang lain bahagia, kita bisa bagi. Nggak usahlah bagi separuh, bagilah beberapa persen, mungkin 10% atau 20% kepada orang yang membutuhkan. Saya pikir kalau konglo melakukan hal itu ya, berbagi-bagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, nggak bakalan lah sampai orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi menariknya nanti kalau udah mau kampanye, udah mulai keluar uang kan, tapi keluar uang kan sedikit, nanti ngambilnya lebih banyak lagi. Nah, sehingga ini merupakan sesuatu yang miris ya kalau kita perhatikan. Banyak orang yang kaya raya, hatinya kosong. Harusnya makin kita kaya, makin juga kita sertai juga dengan kaya hati dan peduli kepada orang lain. Saya tipe orang yang mungkin dikatakan ada kemurahan hati. Jadi tipe yang gak tega dengan orang. Tapi juga ada teman saya yang murah hati luar biasa. Waktu dia jualan, dia gak bisa menjual dengan harga yang seharusnya. Kadang-kadang dia kasih. Saya bilang sama dia, kakak ini jualan atau ngasih-ngasih ke orang sih? Oh ini Pak Niko, kalau saya jualan ini ginilah katanya. Saya nggak bisa mengambil untung. Kalau bisa saya kasih, kalau dia nggak bayar ya udah nggak apa-apa. Ada tipe orang seperti itu. Ya saya pikir bagus juga ya kemurahan hati kalau ada orang kaya gitu ya, dia jualan malah dia ngasih. Nah, ya maksud saya untungnya nggak usah berlipat-lipat juga. Jadi sesuai dengan suatu takaran. Apalagi kondisi sekarang ya, telur katanya naik berapa kali lipat. Jadi kita perhatikan Yudas juga menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ini standarnya standar yang bagaimana kita perhatikan. Seorang murid loh. Artinya kalau kita katakan, oh Pak saya murid Tuhan Yesus Pak, saya rajin ke gereja Pak. Saya sengaja tunjukkan foto ini, gambar ini. Yang ngasih siapa? Imam kepala, imam besar. Yang terima siapa? Murid Tuhan Yesus. Berarti tidak jamin orang yang dalam kelas rohani tinggi luar biasa dapat dikatakan ya imam ini kan kelas mewakili orang perjanjian lama kan. Yang ini kan mewakili orang perjanjian baru. Tidak jamin orang begitu tidak serakah. Kenapa saya tonjolkan imam juga? Karena ini dikatakan perpuluhan yang harusnya diberikan kepada janda-janda, yatim piatu, orang miskin, Alkitab berkata ditelan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka bukan orang yang baik. Ya tentu ada yang baik, tapi dalam kasus ini mereka bukan orang yang baik. Maka berikutnya dosa keserakahan, ketamakan menyebabkan perbudakan, kemelaratan dan penderitaan pada hidup seseorang. Jadi banyak sekali orang menderita karena keserakahan, ketamakan yang dilakukan oleh seseorang. Banyak sekali. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana orang menderita. Dan orang tersebut yang melakukan ketamakan, ya sebetulnya dia secara tidak sadar dia sedang diperbudak oleh ketamakannya. Dan itu dosa. Kalau kita diperbudak oleh ketamakan, oleh keinginan daging kita, nah berarti kita sedang membiarkan ketamakan menggerogoti diri kita. Kita tidak bebas daripada ketamakan itu. Dan juga menyebabkan perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan, putusnya hubungan keluarga dan persahabatan. Ada orang kisah kepada saya, punya rumah di Menteng. Itu rumah kalau dibagi, kalau dijual kira-kira harganya 300 M. Banyak ya? Banyak sekali. Semua harusnya, kan ini bersaudara cuma 3. Harusnya kan dapat semua kan? Ya kalau 300 berapa dapatnya satu-satu? Ya 100 M lah. Waduh banyak sekali.
Kalau kita naruhnya di mana ya duitnya? Tapi dasar orang serakah, meskipun cuma 3 orang saudaranya nggak mau bagi loh. Bagaimana untuk menyingkirkan yang satu supaya nggak dapat? Akhir cerita, ya pakai lawyer lain sebagainya, pakai preman lain sebagainya, ini ditekan supaya nggak dapat. Jadi dari hubungan saudara yang dulunya diasuh bersama, hidup di dalam rumah yang bersama, tapi kemudian karena keserakahan, begitulah perlakuannya. Sehingga waktu orang ini cerita, dia terurai air mata, karena kok gitu ya, orang kok demi harta saudaranya diperlakukan seperti itu, bahkan tidak dianggap saudara. Dapat dikatakan putuslah hubungan mereka. Meskipun mereka baik, tapi mereka ini tetap memperlakukan tidak baik. Karena apa? Karena uang itu, supaya nggak bagi-bagi. Kalau udah baikan kan pasti bagi-bagi kan? Saya nggak habis pikir juga. Saya pikir kalau saya seperti itu mungkin saya akan berbagi-bagi ya. Tapi juga belum tentu. Uang sejumlah itu kadang-kadang memang membuat orang bisa serakah luar biasa. Tapi kemudian mereka berkata, Pak, Tuhan itu adil. Yang satu memperlakukan nggak dapat keturunan. Akhirnya mau diwariskan kepada siapa nih? Sejumlah banyak itu uang. Ya harusnya dia mikir, saya kan nggak punya anak. Akhirnya kemudian dia mengangkat anak kan. Nah, anak ini yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Lalu yang satu lagi kena cancer. Udah parah sekali. Kita kira usia-usia yang seperti kita ya serakah, ternyata enggak loh. Udah mau mati masih serakah. Bayangkan, udah tua istilahnya. Udahlah, kita pikir kayak kita lah, masih jagoan kan, masih bisa kesana kemari. Tapi udah mau mati masih juga serakah. Saya nggak habis pikir juga. Tapi saya pikir ya itulah, kalau orang sudah diikat oleh keserakahan, mau udah meninggal pun tidak rela, sehingga menyebabkan ketidakjujuran, ketidaksetiaan, penipuan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya sebetulnya saya ingin lebih jauh lagi, tapi saya pikir waktu. Maka kita harus sadar bahwa kekayaan hanya Allah saja. Jadi jangan sampai kekayaan itu memperbudak kita, apalagi memutus hubungan kita dengan saudara kita, orang lain. Itu kasihan sekali. Harusnya kita memperolehnya dengan jujur dan benar. Bahkan kita memakainya untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi lebih indah, kita dapat banyak, kita berbagi, kita memperoleh dengan jujur, hati kita tenang, ya kan? Menjadi berkat bagi orang lain, bahkan memuliakan nama Tuhan. Lalu kekayaan tanpa Kristus itu nothing di hadapan Allah. Ya sama seperti orang muda tadi. Dia kaya luar biasa, tapi tanpa Tuhan binasa. Artinya kosong. Buat apa seseorang memperoleh dunia ini, kata Tuhan, kalau kemudian kehilangan nyawanya? Dalam Matius 8 ayat 36. Jadi nggak ada artinya. Ya kalau kita sungguh bertuhan, saya pikir ada suatu kegentaran pada diri kita. Ketamakan adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Memang cepat atau lambat itu mendapatkan hukuman. Ya saya pikir betul kata Bapak Ibu tadi bahwa mereka secara kontan dapat hukuman daripada Tuhan. Yang satu nggak punya keturunan, adopsi anak, lalu anaklah yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Bahkan anak adopsi. Yang satu kena cancer. Nah, apa artinya? Uang 300M ngapain itu? Harusnya bagi-bagi dong dengan saudara. Lega kan? Mati juga lega. Gak ditagih-tagih lagi di sana kan? Nanti menghadap Tuhan, Tuhan tagih. Udah bagi-bagi belum? Belum bagi. Ya celakalah. Jadi hiduplah dengan rasa cukup, dengan rasa puas, dan kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita, harta benda, kekuasaan, status sosial, bahkan popularitas kita. Muliakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan di sana, berarti ada maksud Tuhan, supaya kita menjadi jawaban
menjadi berkat, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena sebetulnya nilai tertinggi dalam kehidupan kita adalah ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa melihat orang lain bahagia. Sebagai penutup, kami dulu pernah mulai ini di kolong jembatan. Kami bagi KFC ya. Kalau orang-orang di kolong mungkin jarang menikmati KFC. Waktu kita bagi, dia nggak langsung makan semuanya. Dia jilat-jilat sedikit, dia makan-makan sedikit. Kita bilang habisin lah. Oh enggak, ini untuk saudara saya nanti. Kasihan dia nanti kalau dia datang. Saya mau bagi juga buat mama saya. Nah, coba kalau kita kan yang satu ini aja berapa paha di dalamnya mau kita embat semua. Nah, kalau dia bagi-bagi sehingga menarik, kita aja wah terenyuh kan, miris. Nah, kalau orang jarang menikmati, kadang-kadang dia lebih peduli, rasa ingin berbagi pada orang lain. Tapi kadang-kadang kalau orang udah limpah, justru kadang-kadang sulit untuk berbagi pada orang lain. Maka belajarlah daripada orang-orang seperti itu. Jangan pernah tamak. Berbagi itu lebih bahagia. Sedikit kita nikmati potongan-potongan daging ayam, kita gigit bareng, habis bareng, lebih senang. Mari kita berdoa.